Mempunyai bisnis sendiri mungkin menjadi mimpi sebagian orang. Salah satu ide bisnis yang patut ditengok adalah budidaya lobster air tawar yang ternyata sangat menguntungkan. Wilayah Indonesia yang beriklim tropis memiliki prospek yang sangat besar untuk budidaya hewan bercangkang ini. Lobster atau crayfish adalah udang berukuran besar yang secara umum habitat aslinya adalah di laut. Selain lobster laut, juga banyak lobster yang hidup di air tawar dan tersebar di perairan seperti danau, rawa-rawa yang besar, dan sungai yang berhubungan langsung dengan laut. Mereka banyak ditemukan di perairan sungai yang memiliki tepian dangkal dan bagian dasarnya terdiri dari lumpur, batuan, dan pasir. Selain di akuarium, untuk udang hias, budidaya lobster sudah bisa dilakukan di media air tawar, seperti kolam terpal maupun kolam beton. Keunggulan kolam terpal adalah cukup mudah dalam perawatannya jika dibandingkan dengan media habitat di akuarium maupun kolam beton. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk media kolam terpal juga lebih sedikit. Dengan kolam terpal ini, Anda bisa membuat kolam untuk budidaya lobster di rumah sendiri. Keuntungan lain dari kolam terpal adalah lebih meminimalisir serangan terkena lumpur yang mengandung banyak kotoran. Pada tahap pemanenan, untuk budidaya lobster pada kolam tanah, perlu dilakukan pembersihan dulu selama 1-2 hari. Pembersihan lumpur menjelang panen ini disebut purging. Fos Lobster ternyata dibangun oleh seorang perempuan muda. Perempuan yang bercita-cita menjadi dokter ini awalnya hanya coba-coba budidaya lobster. Fos Lobster merupakan pelopor restoran seafood pertama yang ada di Mojokerto dengan berbagai menu olahan seafood unggulan seperti lobster, kepiting, cumi, udang, ikan, dan kerang. Fos Lobster menyediakan paket menu dengan harga minimal antara Rp100.000 sampai Rp1.000.000 tergantung isi seafoodnya dan untuk makan beberapa orang. Dalam pengembangannya, Fos Lobster juga membuka bisnis franchise dengan nama Kerang Time. Kerang Time dibanderol mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp30.000 saja. Dan kita sudah bisa menikmati menu Fos Lobster termasuk udang, cumi, kerang, dan lobster air tawar. Bahkan yang paling baru, Fos Lobster juga ada versi frozen foodnya, dilengkapi dengan kemasan plastik vacuum sealer yang membuat seafood tetap aman dalam pengiriman 3-4 hari. Selain itu, Fos Lobster juga menyediakan paket kemitraan untuk orang-orang yang berminat menjadi mitra Fos Lobster. Ada 2 jenis kemitraan yang ditawarkan, yaitu kemitraan pembesaran dan pembenihan. Kemitraan pembesaran itu, calon mitra membeli benih dari Fos Lobster dan dibesarkan menjadi konsumsi. Jika sudah menjadi konsumsi, bisa dijual kembali ke Fos Lobster. Keuntungan dari kemitraan pembenihan ini bisa menjual lobster dalam bentuk benih atau jual konsumsi. Untuk memfasilitasi para mitra pemula, Fos Lobster sudah menyediakan kolam terpal dan pakan untuk 1 bulan. Fos Lobster juga menyediakan lobster, bimbingan, dan hasil panen yang bisa ditampung kembali oleh Fos Lobster. Ada 3 garansi yang diberikan pada mitra Fos Lobster, yaitu garansi perjalanan, garansi pemeliharaan, dan garansi lobster bawa telur. Garansi pemeliharaan adalah garansi selama 3 hari. Jika lobster yang dipelihara oleh mitra ada yang mati, itu akan diganti 100% oleh Fos Lobster yang tentunya harus disertai dengan bukti foto untuk dilakukan evaluasi. Sedangkan garansi lobster bawa telur merupakan garansi yang berlaku jika selama 1 bulan belum ada satupun lobster yang bertelur. Maka Fos Lobster akan mengganti dengan lobster yang sudah ada telurnya. Untuk harga kemitraan, dijamin harga di Fos Lobster ini
adalah harga yang paling murah. Cara registrasi kemitraannya sangat mudah, yaitu ada online dan offline. Cara offline bisa langsung datang ke Farm Force Lobster. Di sana calon mitra bisa langsung belajar dan jika berminat bisa langsung registrasi saat itu juga. Jadi ini mulai awal banget ya saya cerita, itu saya lulus SMA 2014. Nah, lulus SMA 2014, dari kecil itu saya pingin banget jadi dokter. Nah, dari kecil, dari SMP bahkan, SMP SMA itu saya jarang bawa buku sekolah. Saya selalu bawa buku kedokteran, buku kesehatan. Dan setelah lulus SMA 2014, saya langsung daftar untuk perguruan tinggi kedokteran di Surabaya. Nah, mungkin belum jodohnya atau rezekinya, itu saya nggak keterima. Jadi alasannya saya salah masuk perguruan. Setelah itu dari 2014, mamah ini sudah kekeh, yaudah kamu masuk aja ke teknik. Jadi almarhum papi saya itu lulusan alumni ITS, dan kalau saya masuk ITS saya bisa langsung masuk, dan untuk nanti saya kerja langsung bisa masuk ke Batubara Sumatera. Setelah itu saya nggak mau, tetap mau yaudahlah kalau tahun ini nggak bisa keterima kedokteran, bisa tahun depan nyoba kedokteran, 2015 tepatnya. Dari 2015 ke 2015 itu saya nganggur 1 tahun, bener-bener nganggur, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, bener-bener di rumah. Suatu saat di sekitar bulan Desember itu saya tuh kok kepikiran saya pengen budidaya lobster. Nah, mama saya bilang, lobster bukannya di laut ya? Nah, terus saya browsing-browsing, ternyata ada lobster air tawar. Nah, awalnya saya budidaya lobster air tawar, kita coba-coba dulu di satu akuarium, dan waktu sudah coba-coba di akuarium, itu pasti banyak yang mati. Bener-bener kita nggak tahu ilmunya, cuman udah berani-berani coba beli. Akhirnya mati, tapi dari situ kita ada pengalaman. Oh, kalau lobster mati seperti ini, solusinya seperti ini. Dari situ saya sudah pernah bisa hidupin lobster sampai sekitar 5 bulanan, dan lobster itu hidup, nggak ada yang mati. Sampai bahkan panen pun, sampai konsumsi, saya sudah pernah coba dari awal 2015. Setelah itu coba cari penjualannya bagaimana. Cari penjualannya, kebetulan kita kan dulu tinggal di Surabaya sebelum di Mojokerto. Mama saya punya temen banyak chef di Surabaya, dan itu bilang kalau kamu mau masukin lobster di sini itu bisa, cuma harus continue. Sedangkan waktu itu kan lahannya juga terbatas, cuma ada akuarium sama kolam kecil. Dan akhirnya dari situ mama saya bilang kalau kamu mau budidaya lobster ini, kamu harus membentuk jaringan agar bisa panennya continue. Jadi saya membentuk kemitraan ini, kemitraan lobster air tawar, yang mana mitra-mitra yang mau budidaya lobster itu kita tampung kembali. Kita ajarin cara budidayanya, kita ajarin cara pasang kolamnya, kita juga ada kunjungan di tempat mitra. Nanti kalau mereka panen, nggak usah bingung-bingung jual di mana. Tapi kita juga nggak mengikat, artinya panen mitra bisa kita tampung kembali, maupun kalau memang mereka ada market, mereka bisa jual sendiri. Cuman kita kasih fasilitas yang kita garis bawahi, hasil panen ditampung kembali. Itu untuk kemitraan. Nah, setelah kemitraan itu kan pasti ada lobster yang mati. Jadi dari petani itu pasti juga ada yang mati. Terus juga selama saya pelihara juga pasti ada yang mati. Dan awal-awalnya itu juga waktu ada yang mati itu kita kayak ya udahlah dimakan sendiri, lama-lama dikonsumsi pribadi. Terus kan semakin besar semakin banyak yang mati. Terus akhirnya kita kasih ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara. Dari situ kan juga pasti juga nggak bisa dapat nilai jual kalau kita nggak kembangkan lagi. Dan kebetulan adik saya waktu itu masih SMA, dia pinter masak, dia bisa masak dari kecil, udah hobi masak. Dan kita trial itu, kita pertamanya online dulu. Kita online dulu, awalnya masih sempet ragu karena kan Mojokerto juga ini makanan seafood dan juga pasti notabene mahal. Kita ragu apa ya laku di Mojokerto. Terus kita itu awal produk pertama saya itu pakai rice bowl. Rice bowl itu nasi, dapat lobster, dapat daging lobster sama kerang. Itu namanya rice bowl, dan itu kita jual harga 19.000. Dan dari situ kita kok ternyata respon masyarakat Mojokerto ini banyak, dan pesanannya itu sampai melebihi jumlah lobster yang mati. Bahkan sampai lobster yang hidup di kolam kita ambil untuk kita olah jadi rice bowl. Setelah itu kita udah memberanikan diri
sewa online-nya, offline-nya. Jadi kita sewa pertama kali saya itu sewa itu di garasi mobil orang kita sewa, ukurannya sekitar 3x3. Setelah itu ternyata lebih banyak respon baiknya dari masyarakat Mojokerto. Tempatnya kan nggak cukup, cuma sekitar 3 atau 4 table waktu itu. Setelah itu kita kembangkan lagi di tempat yang lebih besar, dan itu cuma sekitar 7 sampai 8 table, dan masih kurang lagi. Akhirnya terakhir ini kita ada di Jalan Semeru nomor 19, itu bisa sekitar 15 table, dan itu kita ada live seafoodnya juga. Dan dari situ kita pengembangannya nggak cuma lobster air tawar, kita juga ada seafoodnya seperti kepiting, udang, cumi, kerang, ikan. Fast food itu juga intinya kita, kalau bisa dibilang kita pelopornya di Mojokerto pertama kali yang makan di meja. Jadi konsep kita, kalau kita ngomongin seafood, semua di Mojokerto juga pasti, tidak cuma saya aja yang jualan seafood di Mojokerto, juga banyak yang jual seafood. Tapi konsep yang makan di meja itu saya rasa pertama kali saya yang buka waktu itu. Dan makan di meja itu kita ndak, porsinya bukan lobster air tawar sendiri, kepiting sendiri, cumi sendiri. Jadi kita buat satu paket besar. Jadi isinya ada lobster, kepiting, cumi, udang, kerang. Jadi si pembeli itu bisa coba-coba gitu. Jadi biar bisa makan bareng-bareng, dan mungkin jatuhnya lebih murah karena per paket, dan lebih seru juga makannya di meja. Terus setelah itu pengembangan lagi, jadi banyak customer yang makan di tempat saya itu minta, ini jual bumbunya aja nggak sih, atau saya bisa beli bumbunya aja nggak sih tanpa seafoodnya. Dan untuk itu kita nggak pernah jual bumbu. Akhirnya kita ekspansinya lagi, kita jual, ada nama franchise Kerang Time. Jadi di Kerang Time itu kita bener-bener jualan porsi seafood mini. Jadi di fast food itu minimal harga antara 100.000 sampai 1 juta. Dan itu tergantung dari isian seafoodnya dan tergantung untuk berapa orang. Untuk Kerang Time itu mulai dari harga 10.000, itu bener-bener 10.000 harganya, dan sudah bisa makan seafood. 10.000 sampai 30.000 itu sudah termasuk udang, cumi, kerang, dan lobster air tawar. Dan pengembangan untuk ekspansi lainnya itu mungkin ke sekarang yang di reseller seafood. Sekarang kan lagi musim banget frozen food. Nah ini kita package-nya pakai vakum, jadi mau dikirim sampai 3 hari 4 hari masih aman di frozen. Jadi masih bentuknya frozen, si customer tinggal panasin aja. Kalau untuk pendaftarannya kita 2, bisa via online dan offline. Kalau online itu bisa cek di web kita vosslobster.com atau di Instagram kita vosslobster_farm, atau bisa langsung hubungin WA ke admin kami, bisa langsung tanya-tanya di 085 96 111 776. Kalau offline tentunya bisa langsung datang ke farm kami. Jadi nanti bisa langsung lihat-lihat, bisa langsung belajar, dan kalau minat bisa langsung registrasi. Jadi kita sebetulnya walaupun tinggalnya di Mojokerto, kita bisa membuka kemitraan seluruh Indonesia. Artinya bukan cuma orang Mojokerto yang bisa bermitra. Jadi kita buka online, nanti pembelajarannya juga via online. Kita ada manual book, kita ada Instagram juga, ada YouTube-nya juga, dan ada web yang bisa dilihat company profile kami. Untuk registrasi online bisa dilakukan via web vosslobster.com atau melalui Instagram @vosslobster_farm. Atau bisa juga menghubungi WhatsApp admin Vos Lobster di 0859 6111 7776. Jadi para calon mitra tidak perlu ragu lagi, karena Vos Lobster benar-benar akan memfasilitasi mitranya dalam memelihara lobster dengan berbagai keuntungan yang menjanjikan.